Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Paroki Borong. Saya Telni Tasman, kembali membawakan podcast kita pada malam hari ini masih seputaran tema yang sama pada podcast sebelumnya, yaitu Tahun Ekonomi Berkelanjutan 2023 dan bagaimana keterlibatan orang-orang muda dalam hal ini. Jadi di podcast kita kali ini itu masih berhubungan dengan podcast sebelumnya dengan bintang tamu utusan paroki Romo Luis. Jadi di sini juga telah hadir narasumber kita yang akan membahas seputaran tema podcast kita pada malam hari ini. Selamat malam Romo dan juga Koko. Selamat. Oke, jadi sebelum kita berbincang-bincang mengenai tema podcast kita pada malam hari ini, saya persilahkan Romo dan juga Koko untuk memperkenalkan diri agar penonton yang menyaksikan tayangan ini itu dapat mengetahui siapa sih narasumber kita pada malam hari ini. Silakan, kita mulai dari Romo dulu. Terima kasih Telni, selamat malam para penonton. Saya Romo Hans Jondo, pastor rekan di Paroki Santo Gregorius Borong. Sebetulnya juga bertugas untuk menangani kaum muda di Kevikepan dalam SK Uskup. Dan senang sekali malam ini bisa berbincang dengan orang muda sendiri. Selamat malam Teni. Selamat malam teman saya Pak Robert. Saya harap yang kita bicarakan akan berguna banyak untuk kelangsungan pergerakan orang muda. Saya kira itu saja perkenalan saya. Baik, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Saya Robertus Yung. Saya seorang wiraswastawan di Kota Borong dan termasuk umat Paroki Santo Gregorius Borong. Kebetulan saya dipercayakan untuk menjadi pembina untuk OMK dan kepemudaan di Paroki Borong. Demikian, terima kasih. Oke, jadi para penonton yang menyaksikan tayangan ini, ingat bahwa di samping saya ini adalah Romo Hans dan juga Bapak Robert. Jadi kalau ketemu di jalan, jangan sungkan untuk menegur. Jangan panggil Om tapi Romo Hans. Om juga boleh, orang muda. Oh ya, orang gaul nih. Oke, baik Romo. Jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Romo dan juga kepada Koko. Kita langsung saja mulai dengan pertanyaan yang pertama ke Romo dulu deh. Oke. Jadi baik Romo, kan pada awal bulan Januari lalu Romo bersama dengan Romo Luis dan juga Frater mengikuti sidang pastoral ekonomi berkelanjutan di Wailengkas. Oke. Pertanyaannya, menurut Romo, apakah orang muda Katolik itu perlu secara aktif dan partisipatif dalam tahun ekonomi berkelanjutan? Baik, Telni. Yang pertama, kalau kita bicara program ekonomi berkelanjutan itu program untuk seluruh umat. Ya. Tidak ada batasan bagian-bagian dari umat, jadi untuk seluruh umat. Dan orang muda adalah bagian dari seluruh umat Keuskupan Borong. Malah peluangnya untuk lebih terlibat secara aktif dan partisipatif sangat diharapkan karena orang muda seperti Anda tahu tulang punggung gereja. Saya kira kalau dituntut mereka harus terlibat, harus, dan itu bagian dari keberadaan mereka sebagai umat Katolik di Keuskupan Borong. Gitu. Jadi peran anak muda ini juga sangat dibutuhkan dalam menyukseskan tahun ekonomi berkelanjutan 2023. Pertanyaan kedua saya berikan kepada Bapak Robert. Oke, mukanya bukan mirip lagi, memang sudah orang Cina. Jadi minta maaf Bapak kalau sebentar kadang saya panggil Koko atau Ako. Oke. Anak kota. Oh ya, saya dengar Ako ini adalah seorang pengusaha. Apakah betul? Betul. Apakah aku juga pernah terlibat dalam komunitas OMK? Zaman dulu masih Mudika. Oh, oke. Jadi pertanyaannya di sini, kan Bapak ini kan merupakan seorang pengusaha yang peduli terhadap orang-orang muda Katolik. Sebagai seorang pengusaha yang dulu pernah terlibat di dalam OMK, apa yang seharusnya kaum muda lakukan sekarang untuk gereja? Baik, terima kasih. Menurut saya,
orang muda adalah penerus ya. Jadi suka tidak suka harus aktif dalam gereja ya. Sebagaimana anggota gereja secara umum, kaum muda juga diharapkan ikut ambil bagian dalam keberlangsungan pertumbuhan gereja. Dalam arti sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus. Jadi, maka diharapkan masing-masing pribadi itu harus memiliki satu kesadaran yang tinggi untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan gereja. Demikian. Oke. Selanjutnya ke Romo lagi, selang-seling saja ya. Oke. Romo ini kan merupakan moderator OMK Paroki Borong. Apakah betul? Sebetulnya di dalam struktur dewan, dia ada bagian tersendiri dari struktur dewan untuk yang menangani kaum muda, tapi semua Romo yang bertugas ini juga sekaligus pendamping kaum muda, jadi gitu. Sejauh ini nih, menurut pandangan Romo, bagaimana dengan OMK di paroki kita? Apakah mereka ini sudah terlibat secara aktif dalam menyukseskan program-program pastoral paroki kita? Sejujurnya, saya melihat malah orang muda kita atau organisasi OMK itu dalam skala kecil sangat aktif di sini ya. Cuma mungkin kalau kita bicara soal jumlah, mungkin memang harus ditambah, diperluas. Tapi mereka menjadi tulang punggung untuk banyak kegiatan selama ini. Sebut saja tahun kemarin, tahun pariwisata ya. Orang muda terlibat sangat aktif dalam semua kegiatan kita, termasuk menjelang Natal bahkan. Mereka menjadi tulang punggung dari perkembangan gebiar Borong dengan lampu-lampu misalnya. Mereka menjadi juri, menjadi orang-orang yang terlibat secara aktif di tiap kelompok, turut serta, dan itu indikasi yang sangat bagus bahwa berlawanan dengan pandangan umum orang muda yang melempem. Saya lihat dalam skala luas memang tidak, tapi dalam skala kecil sudah sangat lumayan lah kalau mau dibilang begitu, Tel. Oh, oke. Apakah Romo punya rencana untuk membangkitkan kembali semangat orang-orang muda Katolik paroki kita agar bisa terlibat dalam gereja? Kalau mau rencana sangat luar biasa ya. Bahkan saya sejak ditentukan untuk mendampingi punya mimpi yang sangat besar. Dan saya sangat senang ketika saya datang di sini, saya ketemu dengan teman saya yang Bapak Robert. Kami sudah saling mengenal, tapi saya tahu persis dia sangat terlibat dari dulu untuk mengembangkan orang muda, tidak dalam kapasitas sebagai OMK, tapi orang muda pada umumnya untuk mengembangkan banyak hal yang berhubungan dengan hal-hal ekonomi, ya, pengembangan pekerjaan, keterampilan, dan sebagainya. Karena itu saya sangat senang bisa datang, sudah punya teman, saya bisa gandeng beliau, kami merencanakan, punya mimpi yang lumayan besar lah untuk OMK Borong. Terutama saya harus start dari paroki dulu untuk baru mengembangkannya ke VKPAN. Dan kalau Anda bicara tentang mimpi, mimpinya besar. Kita ingin bikin rumah orang muda di mana kita bisa arahkan anak-anak muda untuk mengembangkan kemampuan mereka, potensi yang ada pada diri mereka, termasuk pengembangan ekonomi berkelanjutan. Gitu, Tel. Oke. Pertanyaan selanjutnya saya berikan ke Bapak Robert. Oke. Kemudian saya mendengar Bapak ini kan punya rencana untuk membangun semacam balai latihan kerja untuk OMK di paroki ini. Mungkin Bapak bisa jelaskan seperti apa persisnya program balai ini? Oke, terima kasih. Kita mungkin belum berbicara ke balai karena itu ruang lingkupnya sangat luas. Ya, mungkin kita baru buat sekretariat kreativitas orang muda dulu. Di situ kita akan merumuskan dan membentuk dulu. Kemudian kita akan menyaring anak-anak muda ini bakatnya kemana akan kita bina. Jadi yang jelas ke depan kita berusaha supaya anak-anak muda ini bisa belajar banyak. Dalam artian apa? Mereka harus bisa satu waktu menciptakan satu lapangan kerja dan bisa menyerap tenaga kerja. Itu yang paling penting. Nah, untuk itu kembali saya bilang,
bergabung di OMK, kesadaran harus tinggi supaya pembinaan itu juga bisa berjalan dengan baik. Demikian. Saya bisa tambah ya. Mimpi kami bersama itu sama. Kami ingin OMK itu bukan lagi seperti pandangan umum kumpulan orang muda yang suka senang-senang, hura-hura, atau OTB ya, tebar pesona seperti itu. Tapi mereka diarahkan untuk datang ke OMK dengan cita-cita mengembangkan diri dan bukan hanya sekedar kumpul. Dan saya kira tahun ini itu sebuah tahun momen yang sangat bagus, diarahkan untuk bukan hanya sekedar berkumpul tapi berpikir tentang masa depan, tentang keterampilan yang mereka bisa pelajari, dan pembangunan kelas-kelas di dalam rumah yang kami rencanakan untuk OMK itu menjadi sebuah titik awal yang bagus untuk mimpi yang sangat besar ini. Begitu, Jadi saya sendiri juga berharap mimpi yang Romo dan juga Bapak bangun ini dapat realisasikan dengan baik. Amin. Amin, amin lah. Oke, pertanyaan yang terakhir untuk Koko atau Bapak Robert. Oke, dari program itu apakah dibutuhkan intervensi dari pemerintah? Pada awalnya dulu, sementara kita berjalan dengan keadaan yang ada, intervensi mungkin ke depan kita butuhkan. Tapi dalam tanda kutip, intervensi yang bagaimana dulu? Tidak semua intervensi bisa kita terima. Karena dulu, jujur kita membangun ini dari dalam gereja, jadi kita juga tidak terlalu bisa menerima intervensi terlalu jauh dari luar. Karena dari awal akan kita bentuk ekonomi kreatif. Setelah ekonomi kreatif ini berjalan, maka akan terjadi ekonomi berkelanjutan. Demikian. Oke, jadi demikian pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya buat untuk Romo dan juga untuk Bapak Robert. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatannya bisa berkenan hadir pada malam hari ini. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri podcast kita pada malam hari ini, saya persilahkan Romo Hans Sajan ya. Oke, yang akan memberikan pesan-pesan kepada orang-orang muda sekaligus para penonton yang akan menyaksikan tayangan ini. Baik, teman-teman, saya ingin ajak Anda sungguh-sungguh menjadi OMK dalam arti sebenarnya. Bukan orang muda Katolik doang, tapi orang muda yang juga orang muda keren OMK. Dan dengan bergabung bersama-sama membangun mimpi ini, berjalan bersama-sama, bukan hanya sekedar untuk mendapat kesenangan, tapi kita punya tujuan yang jelas. Dengan bergabung di OMK, mari kita sama-sama bangun mimpi ini. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk pengembangan gereja secara umum. Karena ingat, di pundak Anda lah terletak masa depan gereja. Mari, saya tunggu di rumah kita, rumah OMK. Terima kasih Romo dan juga Koko. Oke, dengan ini maka berakhirlah sudah podcast kita pada malam hari ini. Jangan lupa nantikan video-video selanjutnya di YouTube channel Paroki Borong. Eits, tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Paroki Borong. Serta jangan lupa share video ini ke seluruh teman-teman kalian. Saya Telni Tasman, pamit undur diri. Sampai jumpa.